kalau nggak dia nggak mantep, kalau nggak didoain dia nggak mantep, itu lama-lama malah jadi ilah gitu. Saya ganti sebutan aja, Mm, bukan idola tapi Saya teladan. saya mau meneladani dia deh. Iya, tapi tetap aja sikapnya sama gitu ya. Nggak mau kalau selain Iya, iya. dia gitu ya. Nah, takarannya yang benar dan baik itu seperti apa, Pastor? Hati-hati loh, mic yang Jonathan pakai itu. Udah diganti, Pak. Bisa, bukan. Udah diganti. Bukan masalah COVID, bukan. Oh, bukan. Bukan masalah virus juga. Apa tuh? Mic itu memang tugasnya kan untuk mengabarkan kebaikan Tuhan. Betul. Tapi jangan sampai gara-gara mic itu kita sombong. Oh. Penyiar. Bukan, Pak. Nggak ada yang bisa disombongin. Yang ada saya malu, Pak. Copot soalnya mic-nya. Iya, yang kemarin. Ini udah diganti, udah Kalau diganti. malu jangan dibahas terus dong. Udah diganti. Ini mic mahal loh. Kok bisa lepas ya? Kemarin tuh, Pak, saya di depot apa, Pak? Dapat apa? Iya, sate glory saya. gitu Nggak ya. dibayar, saya nggak mau deh. Enggak. Terus ada yang datang, Pak. Terus? Ini penyiarnya ya ini, Batra Yuda ya. Iya. Gitu. Terus. Wah, saya langsung mikir, Pak, hati-hati jangan sampai kepleset. Ini nanti saya kalau motivasinya geser, nanti jadi sombong, jadi Ya. besar 2 inch kepala saya karena sombong, kepalanya makin Nanti besar. helmnya nggak muat. Hari ini Sobat Roida, kita bukan bicara tentang yang ada di radio, tapi yang ada di gereja. Oke. Di atas mimbar tuh kan banyak banget ya yang tampil ya. Sosok-sosok yang mungkin yang ganteng. Bener, yang cantik. Bapak Ibu pendeta, Bisa ada juga. WL dengan suara emasnya, pemain musik. Mungkin kita sebagai jemaat paling sering WL yang ini lebih bagus ya daripada WL yang ini. Nah, itu sering tuh. Drummernya ini BT salah lagi. Enak sih kemarin nih. Itu robiakan yang ini gitu ya. Bahkan sampai yang lebih ekstrim adalah mengidolakan. Oh. Pak pendeta ini pokoknya nek khotbah aku seneng. Lucu soalnya. Ciami. Lucu soalnya. Nah, itu kalau orang Surabaya tuh lucu soalnya. Jadi seneng aku. Yang lucu-lucu memang biasanya disukai ya. Hari ini Sobat Reida kita bahas apa, Jonathan? Hari ini kita bahas sebagai seorang jemaat, saya mengidolakan seseorang di mimbar. WL tah, pemusik, pendeta kah? Salah nggak sih? Soundman mungkin. Bisa Soundman juga. nggak di mimbar apa? Bisa pas ngambil kabel itu loh, Pak. Hari ini kita bicara bersama Pastor Samuel Anton Ya. dari Semarang. Tepatnya Betul. dari mana, Jo? Dari Ungaran ya kalau nggak salah. Betul. Ya. Betul ya. Sapa dulu. Shalom Pastor Samuel. Halo. Halo, Pak Samuel. Shalom Sobat Batra Yuda, shalom Pak Nathan, Pak Jonathan. Terima Shalom. kasih. Ya. Bagaimana kabarnya Pastor Samuel? Baik? Puji Tuhan baik, sehat. Puji God is good. Tuhan. Puji Tuhan. Happy anniversary ya Pastor ya. Yeah. Wow. Terima kasih. Yang keberapa, Terima Pastor? kasih. Yang ke-10. Wow. Iya. Jonathan yang ke-1 kan? Ke-1 saya. Iya. Saya Masih balita. Kemarin juga anniversary ya. Kemarin. saya masih berapa bulan? Congratulations, happy anniversary. Thank you, Pastor. Wow, luar biasa sekali ya. Hari ini Pastor Samuel kita bicara juga tentang yang ada di gereja nih. Mungkin juga sering kita alami. Oke. Betul. Pendengar juga mungkin banyak yang iya, saya ngidolain. Saya Apalagi- ngidolain pastor yang dari Ungaran tuh. bisa juga tuh, bisa juga. Iya itu. Ada di WA soalnya. Kapan tuh diajak ngobrol lagi gitu ya. Tapi- atau mungkin di sebuah gereja. Hmm. Aku senang WL yang itu loh, perempuan itu loh. Yang itu, yang suaranya tuh Siapa bisa. sih Pak? Sebutin aja Pak namanya Pak. Enggak usah Oh, lah. saya. Tapi gimana Pastor? Apakah mengidolakan seseorang yang di gereja yang sosok rohani nih? Iya. Itu lebih baik daripada saya mengidolakan K-popers mungkin Iya. atau gimana mungkin. Artis. I see. Artis. Gimana Pastor, silakan. Ya kalau saya secara pribadi untuk Sobat Batra Yuda ya, kalau yang namanya mengidolakan tentu kita harus mengidolakan Tuhan Yesus dan lebih lagi bukan sekedar mengidolakan tapi menjadi muridnya gitu kan. Iya. Betul. Tapi memang jujur secara fenomena memang itu kadang terjadi ya. Iya. Ketika jemaat atau kita itu mengidolakan hamba Tuhan atau pelayan-pelayan di mimbar atau praise and worship gitu ya. Betul. Mungkin kita diberkati oleh khotbah-khotbahnya, pelayanannya, pengajarannya gitu kan. Entah kenapa kalau di stage itu kayaknya auranya beda gitu ya. Kayak ada sinar kemuliaan gitu. Nyanyi dong. Nggak ngerti juga. Sinar. Lanjut Pastor, silakan. Tapi bagi saya sih ya tuh mungkin juga kita mengidolakan karena sekarang kan connected ya sama sosial media Betul. ya. Di zaman sekarang ini kita lihat di story atau postingan hamba Tuhan itu sangat memberkati ya, itu wajar-wajar aja. Ya. Tapi saya mau katakan bahwa lebih aman daripada kita mengidolakan,
lebih baik kita jadikan mereka itu inspirasi atau teladan. Itu jauh lebih aman. Karena firman Tuhan sendiri nggak pernah mengajarkan kepada para pengajar atau para hamba Tuhan atau para gembala jadilah idola gitu, nggak ada gitu. Tetapi dalam firman Tuhan jelas dikatakan jadilah teladan. Itu ada di 1 Timotius 4 ayat 12. Jadi intinya ya mungkin kita terpukau atau kita mungkin amazed dengan waduh luar biasa ya ini, sangat memberkati saya. Itu awalnya mungkin wajar, tapi intinya jangan berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Hamba Tuhan juga masih manusia gitu ya. Kita masih menapakkan kaki gitu. Jadi memang masih bisa salah, masih bisa jatuh, masih bisa mengecewakan gitu ya. Jadi kalau kita nggak siap dengan hal-hal ini, ya ujung-ujungnya kita bakal kecewa. Lama-lama kita mundur dari gereja atau bahkan kecewa sama Tuhan. Nah, ini kan lucu kan? Betul. Kecewanya sama manusia yang disalahkan Tuhan gitu ya. Jadi jangan sampai berlebihan. Intinya jangan berlebihan. Oke, diberkati, tapi lebih baik jadikanlah mereka teladan atau inspirasi. Tapi kalau mengidolakan Tuhan Yesus saja. Seperti itu gitu, ya. Pak. Ini juga hati-hati. Kadang-kadang kan nama idola kan, waduh, pasti kita benar-benar apa-apa dia. Pokoknya kalau nggak selain pendeta itu saya matikan ibadah online saya. Waduh. Saya cari di mana pendeta ini khotbah. Ternyata lagi libur, Pak. Ternyata lagi libur. Masa makannya steak aja, Pak? Harusnya variatif dong. Betul, makanya steak PS aja ya. Pastor Samuel, tapi saya pengen lebih dalam lagi. Gimana takarannya, Pastor? Kan bisa jadi ketika mendengar Pastor Samuel bilang tadi, ya udah deh, saya ganti sebutan aja, bukan idola tapi teladan. Saya mau meneladani dia deh. Iya, tapi tetap aja sikapnya sama gitu ya. Nggak mau kalau selain dia gitu ya. Nah, takarannya yang benar dan baik itu seperti apa, Pastor? Ya, bagus banget pertanyaannya. Memang ya itu sekali lagi jangan over ya, jangan over. Kita harus bisa bisa tanda kutip. Kita memang diberkati sama dia, diberkati sama mereka, tapi orang lain juga bisa memberkati kita. Jangan hanya kalau nggak dia nggak mantep, kalau nggak didoain dia nggak mantep, itu lama-lama malah jadi hilah gitu, jadi idol nggak baik gitu. Betul. Nah jadi kalau saya sih takarannya selalu kembali ke back to the Bible. Apa yang firman Tuhan katakan. Dan tadi kan saya sempat singgung ya di 1 Timotius 4 ayat 12, bagian B dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, kalau kita lihat dalam hidup mereka, perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan hidup itu bisa menjadi teladan, ya kita bersyukur dan kita jadikan mereka inspirasi, jadikan mereka teladan. Kita contoh kehidupan mereka, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita nggak copycat ya, tapi kita bisa meneladani dengan menghidupi apa yang mereka sampaikan gitu. Dan selalu kalau ini saya selalu aware dalam hati saya ya. Saya selalu set di dalam hati saya bahwa hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Yesus itu role model dalam hidup kita. Dan semakin hari tujuannya kita harus semakin serupa dengan Dia. Tapi kalau mereka orang lain gitu ya, kakak-kakak rohani, gembala kita atau orang-orang yang kita look up, ya jadikan mereka inspirasi. Mereka masih manusia, mereka bisa mengecewakan. Jadi kalau seumpamanya yang kita jadikan inspirasi itu mengalami lowest moment dalam hidupnya, contoh, mengalami kejatuhan dalam hidupnya, ya jangan sampai kita itu kecewa, terus menjelek-jelekan dia, malah berbalik against gitu ya, berbalik melawan dia, menjelek-jelekan dia. Tapi bagian kita, kalau memang mereka inspirasi dan teladan kita, bagian kita adalah mendoakan mereka untuk bangkit kembali. Karena kalau sekedar mengidolakan, ya kalau udah jatuh kita nggak jadikan mereka idola lagi. Tapi kalau mereka itu jadi teladan bagi kita, ketika mereka jatuh, empati kita besar. Kita harus berdoa buat mereka supaya mereka bisa bangkit kembali. Dan satu kata ini Sobat Bahtera Yuda, ini saya sangat diberkati dengan quote ini. Saya akan terjemahkan ya dalam bahasa Inggris dulu. If you spend time praying for people instead if talking about them, you might just get better result. Jika kita menyediakan waktu untuk mendoakan orang daripada sekedar membicarakan mereka, kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Ya, itu takarannya, Pak. Luar biasa ya. Takarannya itu kita sudah dikasih pakem-pakemnya nih Sobat Rida ya. Kalau sudah
masuk ke dalam harus orang ini yang doain saya, harus orang ini yang khotbah, harus orang ini yang berkati saya menikah dengan si dia. Nggak mau orang lain, pokoknya harus Pak Gembala gitu ya misalnya ya. Waduh, hati-hati gitu ya. kasihan. Pak Gembalanya kan sibuk. Bisa lah orang lain ya. Jemaatnya banyak. Iya makanya. Kita masih bicara bersama Pastor Samuel. Jonathan, ada pertanyaan lagi silakan. Ada dong ya. Pak Samuel, biasanya kan pendeta favorit itu dijadikan ya teladan. Betul. Katanya Pak Samuel tadi kan. Mentor. Iya mentor. Betul. Gitu kan. Kalau bisa deket jadi mentor gitu kan. Tapi Iya, bagaimana betul. kalau misalnya tadi Pak Samuel juga bilang kan nggak ada manusia yang sempurna. Betul. Jadi Yes. apakah sebaiknya mentor saya ini punya yang lain atau Betul. mentor-mentor lain gitu atau gimana? Banyak mentor atau lebih baik satu atau gimana Pastor? Oh, menarik sekali pertanyaannya. Ya, bagi saya sih mentor sangat perlu ya dalam kehidupan kita untuk bertumbuh. Karena kita nggak bisa sendirian untuk bertumbuh. Kita perlu orang lain. Dan bagi saya mentor bukan seorang yang sempurna. Sekali lagi digarisbawahin kepada Sobat Bahtera semua, bukan seorang yang sempurna. Tetapi mereka orang yang mau hadir, mendampingi dan menambahkan value dalam kehidupan kita, values dalam kehidupan kita. Jadi kalau mentor lebih dari satu, ya silakan aja gitu ya, nggak ada masalah. Karena saya sendiri percaya bahwa setiap orang tuh punya strength masing-masing, punya weakness-nya masing-masing juga, punya kelebihan dan kelemahannya juga. Jadi sekarang kembali ke kita, tergantung topik apa atau hal apa yang ingin kita kembangkan dalam hidup kita, apa yang kita mau belajar. Saya sendiri punya mentor dalam pernikahan, saya punya mentor dalam keluarga, saya punya mentor dalam studi gitu ya, saya juga punya mentor dalam pelayanan. Jadi nggak harus satu orang. Kita bisa bertumbuh dengan banyak orang, asal ya itu sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bahkan untuk kita bertumbuh, ini Pak Nathan sama Pak Yonatan, saya mau katakan bahwa kita juga bisa loh nggak belajar langsung dari orangnya, gitu ya. Kita bisa juga belajar dari karya-karyanya, itu juga bisa membuat hidup kita bertumbuh gitu. Lewat pengajarannya, lewat mungkin sekarang lewat podcast, lewat buku, dan banyak hal yang bisa kita pelajari. Jadi yang penting dalam hidup ini, encouragement saya untuk keluarga, untuk Sobat Bahtera Yuda adalah don't just go through life, but grow through life. Jangan hanya menjalani kehidupanmu, tapi bertumbuhlah dalam setiap aspek kehidupan. Dan di situ kita memang perlu kehadiran mentor-mentor di sekeliling kita. Luar biasa. Ya. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa wah saya nggak dekat sama siapapun nih ya. Tapi kita kan sekarang dimudahkan dengan karya-karyanya yang ada di manapun, di media-media manapun, termasuk di radio juga, di podcast, di video YouTube dan lain sebagainya. Tergantung kita. Kalau kita memang mau belajar ya kita pasti ketemu jalannya. Betul. Dan ingat ya, jangan sampai mengidolakan yang berlebihan. Betul. Untuk kesimpulan terakhir nih Pastor Samuel, mengidolakan seseorang atau lebih gitu ya di atas mimbar yang ada di atas panggung gereja. Siapa tuh? WL gitu ya. Saya anu juga ya kan, nyanyi juga ya. Terus ada orang yang bilang, kamu tuh mirip ini loh ya, gitu ya. Padahal saya nggak mengidolakan beliau. Diajak ngobrol aja nggak pernah gitu kan ya. Tapi memang saya suka gitu ya. Siapa? Pak Jeffrey ya? Bukan. Gimana sih? Iya itu salah satunya gitu ya. Tapi kan nggak semua gitu ya. Silakan untuk kesimpulan Pastor. Sebagai seorang jemaat saya mengidolakan seseorang di atas mimbar. Benar atau salah? Silakan. Jadi kesimpulan saya sih hamba Tuhan atau orang-orang yang melayani di mimbar itu semuanya masih manusia dan mereka bisa mengecewakan, bisa salah, bisa juga gitu. Jadi jangan terlalu mengidolakan, jangan terlalu over gitu. Tapi kita sebagai keluarga di dalam Tuhan kita harus saling menjagai satu sama yang lain. Tapi sah-sah aja terinspirasi dengan hamba Tuhan dan orang-orang yang berhasil dalam hidupnya itu sah-sah aja. Tapi saran saya untuk pertumbuhan rohani kita secara pribadi, yang kita butuhkan lebih dari segala idola-idola itu, yang kita butuhkan adalah komunitas. Itu yang paling penting ya, di dalam komsel mungkin, di dalam gereja. Karena di situ ada pembimbing rohani, ada ketua komsel di situ, itu penting. Kenapa? Mungkin mereka bukan orang-orang hebat seperti idola-idola kita. Tapi mereka orang-orang yang dekat. Mereka hadir dan nyata dalam kehidupan. Nah kalau dari tadi saya diberi pertanyaan nih sama Pak Nathan sama Pak Yonatan, saya sedikit kasih pertanyaan boleh ya? Boleh. Jadi tegang nih saya. Saya coba dijawab aja pertanyaan saya. Jadi tolong nih Pak Nathan sama Pak Yonatan pikirkan,
nama dari salah satu teman yang menjenguk dan mendoakanmu pada waktu Pak Nathan atau Pak Yonatan sakit atau berduka. Gampang nggak? Gampang. Banyak. Baru langsung ya kepikiran lalu. Ya namanya ya. Iya. Dalam hitungan 3 detik langsung kepikiran ya. Oh si A, oh si B gitu. Lalu yang kedua nih, sebutkan nama seorang yang menguatkanmu dan pernah menolongmu di saat masa-masa sukar. Waduh. Langsung kepikiran saya. Langsung nih. Kepikiran langsung ya? Ada. Dalam hitungan 3 detik pun kepikiran ya? Iya. Tapi ternyata kalau kita renungkan baik-baik, mereka itu bukan orang-orang yang hebat, idola. Betul. Mereka itu orang-orang yang biasa. Tetapi mereka dekat dengan kita dan mereka hadir dalam hidup kita. Jadi ternyata kalau bisa saya simpulkan bahwa ternyata orang-orang yang membuat perubahan dalam hidup kita, dampak yang besar dalam hidup kita, yang menyentuh hati kita, bukanlah orang-orang yang terkenal, hebat, followersnya banyak, subscribernya banyak gitu ya. Tetapi justru mereka orang yang sederhana, mungkin orang yang nggak hebat, tapi mereka yang benar-benar peduli dan hadir dalam hidupmu. Kau nggak bisa melupakan mereka, demikian juga kamu nggak bisa melupain kasih Kristus yang mereka bagikan dalam hidupmu. Jadi capek lelah kalau kita sekedar mengidolakan seorang yang jauh di sana. Lebih baik sadari kita bersyukur punya orang-orang di sekeliling kita yang membuat pertumbuhan rohani kita semakin bertumbuh dan mengasihi kita, hadir bagi kita. Ya itu kesimpulan dari saya. Luar biasa. Itu juga pertanyaan yang ditujukan pada Anda. Yang tadi kita jawab dalam hati itu juga pada Anda, Sobat Raida. Mengidolakan seseorang atau orang lain, hati-hati. Jangan sampai kita terjebak pada satu fanatisme gitu ya, Ju, yang berlebihan. Terinspirasi dan jadikan sosok yang kita suka itu sebagai teladan. Betul. Luar biasa. Pastor Samuel Anton juga ada Instagram. Ada. Termasuk Pastor yang seneng posting-posting di Instagram. Betul. Dan sangat memberkati. Salah satu postingannya tulisannya gini nih, kondisi hatimu menentukan respon hidupmu. Wow. Itu banyak banget tuh quote-quote-nya dari Pastor Samuel Anton. Wajib diposting. Wajib di-follow. Katanya Pak Samuel Anton dalam hati, ya iya kata saya udah bikin. Tersalah bisa. Wajib di-follow. Wajib di-follow. Anda bisa follow ya di @samuel_anton. Ya di @samuel_anton. Di situ Anda bisa follow. Iya, kalau saya sih terima kasih. Sangat seneng. Follow bisa follow IG-nya Pastor Samuel ya. Saya tuh seneng kalau misalnya habis nonton bola gitu ya. Karena klubnya kami berdua sama nih. Deltas kan ya? Bukan. Persebaya kan ya? Bukan. Merah. Oh. Ya udah saya nggak sebut ya. Liverpool kan? Liverpool masih oke. Iya. Arsenal sekarang lagi berjuang. Dibahas lagi ya. Maaf ya fansnya Arsenal ya. Kan memang sedang berjuang. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.